institusi kepolisian Republik Indonesia kembali melakukan pembersihan internal secara tegas tanpa pandang bulu. Mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kutai Barat, Deki Jonathan Sasiang, kini resmi menyandang status sebagai tahanan di rumah tahanan Bareskrim Polri. Pada Selasa sore, Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri merilis potret terbaru Deki. Mengenakan baju tahanan berwarna oranye khas milik Bareskrim, mantan perwira ini langsung dijebloskan ke sel tahanan setelah serangkaian pemeriksaan intensif terhadap dirinya dinyatakan selesai. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menyatakan, tersangka Deki Jonathan Sasiang telah selesai menjalani pemeriksaan pendahuluan oleh tim penyidik gabungan. Kehancuran karir Deki sendiri sejatinya telah dimulai sebelum ia resmi ditahan di Jakarta. Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Yulianto menyampaikan bahwa putusan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP telah menjatuhkan sanksi berat kepada Deki. Selain diwajibkan menyampaikan permintaan maaf secara langsung di hadapan sidang, Deki juga dijatuhi sanksi administratif penempatan khusus, dan puncaknya adalah pemberhentian tidak dengan hormat alias PTDH. Langkah tegas ini disebut sebagai bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkan institusi yang profesional, modern, dan terpercaya. Kejatuhan Deki terasa sangat cepat. Tidak lama setelah diketuknya palu pemecatan dari Dinas Kepolisian, ia langsung diamankan oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Tim gabungan langsung menerbangkan Deki dari Kalimantan Timur menuju Jakarta. Berdasarkan pantauan di lapangan, mantan kasat narkoba tersebut tiba di gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Dengan pengawalan ketat berlapis dari para petugas, Deki berjalan tertunduk dengan kedua tangan terborgol rapat. Kepala Satuan Tugas NIC Ditipid Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Kevin Leliuri, mengonfirmasi bahwa penangkapan ini merupakan langkah cepat setelah status perwira tersebut dipastikan resmi naik menjadi tersangka. Kasus yang menjerat Deki ini sejatinya berakar dari pengembangan kasus narkotika yang mulanya ditangani oleh Polsek Melak. Penyidik kemudian melakukan pengembangan terhadap seorang tersangka bernama Ishak yang diduga kuat berperan sebagai bandar narkoba besar di wilayah Kutai Barat. Dari nyanyian sang bandar inilah, nama Deki Jonathan Sasiang ikut terseret ke dalam pusaran bisnis haram tersebut. Namun, Bareskrim Polri tidak berhenti pada pasal narkotika saja. Fokus utama penyidikan di Jakarta kini diarahkan pada dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Kombes Kevin Leliuri menegaskan bahwa penahanan Deki di tingkat Mabes Polri ini secara khusus dilakukan guna membedah kemana saja aliran uang hasil bisnis haram tersebut mengalir. Pihak Bareskrim Polri memastikan akan terus mendalami kasus ini tanpa celah. Penyidik berkomitmen untuk melacak seluruh aliran dana, menelusuri besaran total aset hasil kejahatan pencucian uang, hingga membongkar potensi keterlibatan pihak-pihak lain yang ikut menikmati keuntungan dari peredaran gelap narkoba di Kutai Barat. Kasus ini menjadi alarm keras bahwa benteng pertahanan hukum pun bisa jebol jika aparatnya tergoda oleh gemerlap uang haram narkotika.